Apakah Anda bisa lihat tulisan saya, tulisan tangan? Sudah, Prof. Relasi ya. Oke. Oke, perhatikan, ikuti. Jadi, misalkan A dan B himpunan, ya. Lalu A cross B ini adalah himpunan pasangan A, B, di mana A anggota himpunan A, B kecil anggota himpunan B. Ini kita kenal dengan produk kartesius, ya sudah kita singgung yang lalu. Nah, kemudian apa itu relasi? Relasi, saya berikan simbol R, dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Jadi secara umum begitu definisi dari relasi, ya. Di relasi itu adalah himpunan bagian dari A cross B. Contohnya, Anda bisa lihat di bawahnya. Kalau A himpunan X, Y, Z, B-nya 1, 2, maka himpunan A cross B adalah himpunan pasangan berurutan X,1, X,2, dan seterusnya. Kalau A-nya ada 3 anggotanya, B-nya ada 2, maka anggota cross A cross B adalah ya ada 6 pasang. Nah, saya berikan contoh di sini relasi R, ya, relasi R yaitu himpunan yang isinya X,1, Y,1, Y,2. Tentu R ini adalah subset dari A, B, ya, himpunan bagian dari A, B. Nah, relasi ini kalau saya gambarkan dalam bentuk diagram, Anda lihat di bawahnya, XA-nya XYZ, kemudian B-nya 1, 2, relasi R, X dipasangkan dengan 1, Y dipasangkan dengan 1, tapi Y juga dipasangkan dengan 2, Z tidak ada pasangannya. Nah, ini contoh dari relasi. Ketika X direlasikan dengan 1, berpasangan dengan 1, kita bisa tuliskan XR1. Y dipasangkan dengan 1, YR1, Y dipasangkan dengan 2, bisa tulis YR2. Ini notasi saja. Nah, relasi pada himpunan A, kalau kita menyebutnya relasi pada himpunan A, itu sebenarnya relasi dari A ke A, ya, dari A ke A. Karena relasi kan tadi awalnya definisinya dari A ke B. Kalau relasinya dari A ke A, kita menyebutnya relasi pada himpunan A. Ya. Relasi pada himpunan A. Relasi itu dinamakan refleksif. Kalau X dan X berelasi untuk setiap X anggota A, lalu simetri, jika X berelasi dengan Y, maka Y juga berelasi dengan X. Sebaliknya ya, ini simetri, transitif. Kalau X berelasi dengan Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z. Ya. Jadi kalau ada relasi, kita bisa cek apakah transitif, refleksif, simetri, transitif, atau tidak. Itu bisa kita cek dengan melihat syarat-syaratnya ini. Nah, lalu kalau pada sebuah himpunan A ada relasi yang memiliki 3 sifat ini, maka relasi tersebut dinamakan sebagai relasi ekuivalen. Ya.
relasi yang ekivalen. Dan ada satu teorema penting bahwa relasi ekivalen pada himpunan A itu akan mempartisi, ya, mempartisi. Mempartisi itu membagi menjadi himpunan-himpunan yang saling asing. Ya. Mempartisi himpunan A. Di buku, ini bukan buku yang, ini saya buku yang lama ini. Di buku yang saya kirimkan ada teorema ini, kita bisa lihat sebentar. Ini ada beberapa teorema tentang apa namanya relasi ekivalen. Cuman saya tidak akan detail di sini, mungkin kita nggak terlalu banyak gunakan, tapi ada satu teorema yang mungkin perlu Anda ketahui. Ya, ini teorema 9. Teorema 911, ya. Teorema 911. Bahwa jika R relasi ekivalen pada himpunan A, himpunan yang tidak kosong, ya. Lalu himpunan-himpunan dari kelas ekivalen itu nanti mempartisi A, ya, mempartisi A. Saya tidak bahas buktinya yang ini, tapi saya langsung berikan contoh saja. Tadi teorema berapa ini? Teorema 911. Ya. Bukti di sini tidak kita bahas, ya. Biar kalau Anda silakan dibaca sendiri. Ya, saya berikan contoh saja. Misalkan saya punya himpunan A, isinya 5 elemen. L1, L2, L3, L4, dan L5. L itu apa? L1 sampai L5 itu apa? L1 adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 1, L2 Y sama dengan 2X plus 3, L3 Y sama dengan 2X plus 4, L4 Y sama dengan min X plus 2, lalu L5 adalah min X Y sama dengan min X plus 3. Anda tahu di sini bahwa garis L1 sampai L3 ini semuanya gradiennya 2, karena 2X ya, plus 1 plus 3 plus 4, jadi gradiennya 2. Garis kalau gradiennya sama itu sejajar. Jadi L1, L2, dan L3 itu garis-garis yang sejajar. Nah, kemudian L4 dan L5 ini juga garis-garis yang
sejajar, gradiennya -1. Nah, pada himpunan A ini kita definisikan relasi sejajar, ya. Pada A, relasi sejajar ini merupakan relasi ekivalen, ya. Relasi sejajar, jajar ini adalah relasi ekivalen. Karena, ya, yang pertama garis L, ya LI, seberapapun I-nya, itu pasti sejajar dengan dirinya sendiri, berimpit. Ya, jadi L1 berelasi dengan L1, L2 berelasi dengan L2, dan seterusnya. Yang kedua, kalau garis LI sejajar garis LJ, maka pasti juga kebalikannya. Garis LJ juga akan sejajar dengan LI. Ini sifat yang kedua, refleksif, sifat simetri. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya garis LI sejajar dengan LJ dan LJ sejajar LK, ya, maka kita bisa punya kesimpulan pasti nanti garis LI juga sejajar dengan LK. Ya. Nah, relasi sejajar ini memenuhi 3 sifat, refleksif, simetri, dan transitif. Oleh karena itu nanti himpunan A ini akan dipartisi menjadi 2 himpunan bagian yang saling asing. Himpunan pertama itu memuat L1, L2, L3. Himpunan bagian kedua itu memuat L4 dan L5. Himpunan pertama ini dalam buku kita dituliskan sebagai gini, tulis di L1, artinya semua garis yang berelasi yang sejajar dengan L1, ya boleh saja di sini tulis kurung dalam kurung L2 atau dalam kurung L3. Sementara himpunan bagian ini adalah garis-garis yang sejajar dengan L4. Jadi ada dua himpunan bagian, dan himpunan bagian ini membagi 2 A menjadi 2 himpunan bagian yang saling asing, yang kalau digabungkan menjadi A. Maka himpunan ini dikatakan mempartisi, ya. Jadi ini dua-duanya adalah partisi dari A. Ya, itu sedikit saja kita singgung relasi. Nah, berikutnya kita pelajari tentang fungsi. Fungsi tentu Anda juga sudah banyak belajar dari SMP, SMA. Apa itu fungsi? Fungsi F, definisinya fungsi F dari A ke B, ditulis F dengan titik 2 A panah B. Fungsi itu sebenarnya adalah relasi dari A ke B, tapi memiliki sifat khusus. Dengan sifat, ini penting sifatnya, setiap elemen di A dipasangkan dengan tepat satu elemen di B. Ya. Ini definisi fungsi. Jadi relasi yang punya sifat setiap elemen di A dipasangkan dengan tepat satu elemen di B. Ya. Contoh, kalau saya punya himpunan X, Y, Z, lalu B himpunannya 1, 2, 3, maka saya bisa membuat fungsi F, ya, fungsi F yang sama dengan R, yaitu misalnya relasinya adalah X1, XY2, Z3, ini adalah fungsi. Jadi relasi R ini merupakan fungsi. Mengapa? Kita bisa cek, karena kita harus cek bahwa setiap elemen di A dipasangkan dengan tepat satu elemen di B. Setiap elemen di A ada 3, X, Y, Z. Apakah benar setiap elemen di A dipasangkan dengan tepat satu elemen di B? Kita lihat X dipasangkan dengan 1, ya tepat 1 dengan angka 1 saja. Y dipasangkan dengan tepat satu elemen B dengan angka 2 saja.
Z dipasangkan juga dengan satu bilangan saja di B, yaitu dengan 2. Ya. Ya, di sini kebetulan Y dan Z punya bayangan yang sama, nggak apa-apa. Yang jelas di sini masih berlaku definisi bahwa tiap elemen di X dipasangkan dengan tepat satu elemen di A. Kalau kita punya fungsi seperti ini, ya daerah A itu dinamakan domain dari F, atau kita bisa tuliskan sebagai df, B-nya kodomain, kemudian ringnya daerah hasil, ya, daerah hasil, dari F, itu adalah elemen-elemen B yang merupakan bayangan dari suatu elemen di A, ya, yaitu angka 1 dan 2 saja. Jadi ring F itu kita bisa tuliskan sebagai himpunan B kecil elemen B di kanan, himpunan B besar, di mana B adalah bayangan suatu elemen di A oleh F. Ya. 1 kan merupakan bayangan dari X oleh F. 2, bayangan dari suatu elemen di A, yaitu bayangan dari Z dan Z. Kita bisa juga tulis ring F itu adalah himpunan-himpunan dari Fx. Himpunan dari peta, dari peta dari elemen-elemen X anggota A. Ya, bisa juga dituliskan seperti ini. Ya, jadi himpunan Fx, di mana X-nya anggota A ini adalah ring atau daerah hasil dari himpunan A. Kalau X-nya ya X itu sendiri, Fx sama dengan 1. Kalau X-nya adalah Y, Fy itu 2. Kalau X-nya adalah Z, Fz adalah 2. Jadi himpunan yang merah ini juga isinya adalah angka 1 dan angka 2. Ya, itu harus Anda pahami betul tadi definisi fungsi, lalu ada juga pengertian dari ring F, domain, kodomain. Lalu definisi berikutnya, kalau kita punya fungsi F dari A ke B dan G dari A ke B juga, ya, jadi fungsinya sama, domainnya. Lalu kita punya fungsi F, ya, juga kita punya fungsi G. Nah, kapan F dan G sama? Ya. F sama dengan B, ini adalah jika dan hanya jika, ya. Kalau definisi pakai kata jika saja sebenarnya juga boleh. Jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx, ya, untuk setiap X anggota A. Ya. Jadi ini pengertian dari dua fungsi sama. Jadi peta X oleh F dan G itu sama untuk setiap X anggota A. Atau Fx sama dengan Gx untuk setiap X anggota A. Nah, sekarang saya ingin tanya, itu pengertian dari F sama dengan G. Kalau F tidak sama dengan G apa artinya? Ini G, ini kan G. Apa artinya? Logika ini. Fx tidak sama dengan Gx untuk suatu X Fx tidak sama dengan Gx untuk suatu X elemen A. X elemen A. Ya, oke, betul. Jadi
tidak harus setiap ya. Jadi kita menggunakan kata suatu. Ini benar ya, untuk suatu. Ya. Ini penting ini. Atau Anda boleh juga katakan ada X anggota A sehingga Fx tidak sama dengan Gx ya. Sama nggak menurut Anda artinya? Ini ada X anggota A sehingga Fx tidak sama dengan Gx. Ada itu ya boleh semua ya. Yang ada itu minimal satu ya. Minimal satu namanya ada. Boleh semua. Misalkan kalau Anda punya fungsi apa namanya, contohnya kalau Anda punya Fx sama dengan X plus 1 dan Fx sama dengan X plus 2 ya. Ini Gx sama dengan X plus 2 ini untuk setiap X, Fx dan Gx berbeda. Ini juga sudah memenuhi bahwa Fx tidak sama dengan apa namanya, Gx ya. Ini semua. Kalau ada ya contohnya kalau Anda punya Fx sama dengan X, lalu Gx sama dengan X kuadrat gitu. Ya. Di sini ada yang sama, ada yang beda. Kalau X-nya 0, sama-sama Fx sama dengan Gx. Kalau X-nya 1, Fx sama dengan Gx. Tapi untuk selain 0 dan 1, Fx berbeda dengan Gx. Ya. Ya. Oke, jadi bagus Anda bisa sudah bisa tahu logikanya. Kalau F sama dengan G, Fx sama dengan Gx untuk setiap X anggota A, lalu kalau tidak sama dengan G, artinya Fx tidak sama dengan G untuk suatu X anggota A, atau boleh ditulis ada X anggota A, sehingga Fx tidak sama dengan Gx. Berikutnya definisi fungsi satu-satu, atau disebutnya injektif. Ya. Kalau kita punya fungsi f dari A ke B, itu f adalah fungsi satu-satu jika ya, setiap dua elemen yang berbeda di A mempunyai bayangan yang berbeda di B. Ya. Setiap dua elemen yang berbeda di A memiliki bayangan yang berbeda di B, yang namanya satu-satu. Ya. Contohnya ini. Saya punya F dari A ke B, A-nya X, Y, Z, B-nya 1, 2, 3, 4. Ya. X itu, X-nya petanya ke 1, Y ke 3, Z ke 2. Ya, 4 nggak ada bukan bayangan. Nah, di sini Anda lihat, kalau X dan Y kan berbeda, maka bayangannya juga beda, 1 dan 3 beda. Y dan Z beda, Y bayangannya 3, Z bayangannya 2. X dan Z berbeda juga, X dan Z bayangannya beda juga, yaitu 1, Z bayangannya 2. Jadi, kita definisinya, fungsi satu-satu itu jika setiap dua elemen yang berbeda di A mempunyai bayangan yang berbeda di B. Sehingga ini bisa juga kita tuliskan dengan cara lain. F adalah fungsi satu-satu dari
satu-satu jika setiap dua elemen yang berbeda, kita bisa tulis untuk setiap, sebut saja X, Y anggota A dengan X tidak sama dengan Y, ya, atau dan X tidak sama dengan Y, pakai kata tanda koma, maka Fx tidak sama dengan Fy. Ya. Nah, yang merah saya tuliskan untuk setiap. Anda lihat ada kata untuk setiap. Jika setiap dua elemen yang berbeda. Ini setiap dua elemen yang berbeda. Setiap XY, setiap dua elemen yang berbeda. Maka ya bayangannya beda. Bayangannya beda. Ya, boleh seperti itu untuk mengatakan fungsi 1, 1. Atau bisa juga kita tuliskan kontraposisinya. Ya. Anda waktu belajar logika, ini implikasi. Implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi. Kontraposisinya apa? Mungkin Anda yang ingat. Pernyataan yang sama dengan yang merah apa? Kalau P maka Q, implikasi. Kontraposisinya apa? Masih ingat? Negatif Q maka negatif P. Ya, negasi Q maka negasi P. Oke, betul. Ya, ini kontra posisi. Ya, oke, bagus. Nah, untuk itu kalau ini kita tuliskan, kontraposisi dari yang merah apa jadinya dinulisnya? Fx sama dengan Fy. Jadi bisa tuliskan fungsi 1 jika Fx sama dengan Fy. Jika Fx sama dengan Fy, maka ada X, Y elemen A di mana X tidak sama dengan Y. agak beda ya. Jadi kalau Fx sama dengan Y, pasti X-nya sama dengan Y. Ya. Kan ini kan tadi yang di depan untuk setiap X, Y anggota A, ketika X berbeda dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Maka sekarang kontraposisinya jika Fx sama dengan Fy, ya kalau mau Anda tulis lebih lengkap juga boleh kan Fx dan Fy kan anggota B. Jadi saya akan tulis lengkap dulu, baru nanti saya sederhanakan. Gini, jika Fx, Fy anggota B dengan Fx sama dengan Fy, maka
ada suatu X, Y di A. Ya, ya oke betul. Ada suatu X, Y, anggota A dengan X sama dengan Y. Gitu ya. Itu kalau lengkapnya. Kalau kita punya Fx, Fy anggota B, dengan Fx sama dengan Fy, maka ada X dan Y, anggota A, di mana X sama dengan Y, ya, atau ada, sebentar, Fx, Fy anggota B, sebentar, Fx, Fy anggota B, di mana keduanya sama, maka ada X, Y anggota A, sedemikian hingga X sama dengan Y. Coba sebentar saya cek ya. Saya cek ya, takut salah. Kalau ringkasnya jika Fx sama dengan Y, Fy maka X sama dengan Y gitu aja kalau ringkasnya. Cuman untuk lebih detailnya kita lihat di bukunya. Ya, sudah. Kita lihat di sini ya. Fungsi F dari A ke B dinamakan fungsi satu-satu atau injektif jika untuk dua elemen yang berbeda di A memiliki bayangan yang berbeda di B. Ya, memiliki bayangan yang berbeda di B. Itu yang tadi kalimat saya tulis. Ya. Lalu kalau dalam simbol, kalau disimpulkan, kita juga bisa katakan fungsi F dari A ke B adalah fungsi satu-satu. Ya. If whenever X anggota Y anggota A dengan, ya, if whenever itu jika apabila ya. Jikanya itu mengacu kepada untuk memberikan makna bahwa FA ke B satu-satu, syaratnya yang ini. Apabila X, Y anggota A ya, dengan X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Ya. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan, saya kira dengan yang contoh-contoh tadi, kalau kita punya whenever itu apabila, artinya ya setiap juga. Apabila X dan Y anggota A dan X tidak sama dengan Y, maka bayangannya beda. Jadi ini yang kedua. Di buku halaman berapa ini? 256 nanti saya tuliskan. Nah, di sini kadang-kadang dijelaskan ya. Kadang-kadang definisi fungsi satu-satu itu sulit ya untuk dicek. Karena berhubungan dengan elemen-elemen yang berbeda. Nah, ada formula atau definisi yang berbeda, yang ekvivalen. Ada definisi ekvivalen yang berguna, yaitu dengan menggunakan kontrapositifnya.
yang definisinya mengatakan ya fungsi f dari A ke B adalah satu-satu if whenever gini tadi agak sedikit jika fx sama dengan fy di mana xy anggota A maka x sama dengan y. Jadi tiga definisi ini, tiga kalimat ini memiliki makna yang ekivalen, makna yang sama, yang memiliki fungsi satu-satu. Jadi salah saya tadi, maaf. Whenever artinya jika. Fx sama dengan Fy di mana Xy anggota A ya. Nah, ini kan apa namanya terkait dengan fungsi tadi, fungsi f. Kalau kita punya X dan Y anggota A, lalu Fx sama dengan Fy, kan ini Fx dan Fy kan sebenarnya peta dari X dan Y, di mana X dan Y anggota A, maka X sama dengan Y. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak agak berbeda memberikan membuat kontrapositifnya. Biasanya kita kan buat kontrapositif kalau untuk setiap pakai ada gitu ya. Jadi sebenarnya apa namanya kalau yang di atas kita mau tuliskan jika X Y anggota A dengan X tidak sama dengan Y maka Fx tidak sama dengan Y. Jadi mungkin kita bisa saja begini. Sesuai dengan buku tadi. Bentar. Ya, jika maka aja definisinya. Ya. Jadi jika X Y anggota A dengan X tidak sama dengan Y maka Fx tidak sama dengan Fy. Lalu bisa juga dituliskan jika X Y anggota A, jadi X dan Y anggota ini merupakan suatu persyaratannya dulu. Anda boleh juga tuliskan seperti ini juga nggak masalah. Mau dibalik juga nggak masalah. Jika X, Y anggota A, jadi X dan Y anggota ini sebagai satu kondisinya. Jadi implikasinya itu adalah yang ini nih. X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Y. Nah, kemudian yang kontraposisinya menjadi Fx sama dengan Y, Fy, maka X sama dengan Y. Ya, jadi X dan Y-nya itu kondisinya. Ya. Sekarang lebih jelas ya, jadi kontraposisinya ini. Nah, ini kondisinya. Mungkin ini saya hapus saja. Ini kondisinya.
Gitu. Nah, sekarang kita main logika, ya, mengasah logika. Kalau kita punya fungsi f dari A ke B bukan fungsi satu-satu. Ya. Berarti ini kan lawan definisinya. Lawan definisinya, saya waktu itu tidak menjelaskan. Mungkin saya beri penjelasannya aja. Kalau kita punya P maka Q, implikasi negasinya itu P dan bukan Q. Ya. Ini penting ini kaidah dalam logika. Jadi kalau lawannya jika P maka Q adalah P tetapi bukan Q atau P dan bukan Q. Contohnya begini, kalau implikasinya jika hari hujan maka jalanan basah. Ya, jika hari hujan maka jalanan basah. P-nya jika hari hujan mengakibatkan jalanan basah. Nah, itu benar. Lawannya pasti salah. Nah, lawannya apa? Hujan dan jalanan tidak basah. Itu salah. Atau hujan tapi jalanan tidak basah. Itu logika, ya. Sehingga ketika kita punya fungsi, kita punya definisi fungsi satu-satu itu bisa 3 macam, dan yang pakai simbol itu ada 2, maka kalau kita ingin mengatakan bahwa fungsi f dari AB bukan fungsi satu-satu, ya kita ambil saja misalnya dari definisi yang kedua. Ya, kalau dari definisi yang kedua, sebentar saya mungkin beri nomor aja biar enak. Saya beri warna apa ya? Warnanya merah mungkin menyala. Jadi ini tadi yang satu, terus ada sama. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Kalau saya akan gunakan yang kedua, berarti bukan jika hanya jika kondisinya XY anggota A, ya, lalu X tidak sama dengan Y, ya, dan ya, kalau satu-satu kan kalau X tidak sama dengan Y mengakibatkan efek tidak sama dengan FY. Tapi negasi dari P maka Q adalah P dan bukan Q. P dan bukan Q. Jadi X tidak sama dengan Y itu P, bukan Q. Bukan Q artinya Fx sama dengan Fy. Itu makna dari kalau kita menggunakan definisi yang kedua. Tapi kalau kita menggunakan definisi yang ketiga, Anda bisa juga. Ya, apa kalau pakai definisi yang ketiga? Coba. F bukan fungsi satu-satu jika dan hanya jika konsekuensi dari yang ini. Apa? Ya ini penting, ini logika. Kalau yang untuk mengembangkan matematik ini penting. Anda harus tahu ini. Tulis X
Y anggota A, apa lanjutnya? Fx sama dengan Fy. Fx sama dengan Fy, terus, Dan X tidak sama dengan Y. dan X sama atau tidak? Tidak. Tidak sama dengan Y. Oke, betul, bagus. Itu ya cara memahami atau cara menggunakan logika dalam matematika. Jadi satu definisi atau definisi bisa dalam bentuk beberapa pernyataan yang ekuivalen, dan kita paham definisi, artinya kalau kita paham definisi fungsi satu-satu, kalau kita juga paham fungsi yang tidak satu-satu. Makanya fungsi yang tidak satu-satu tadi saya berikan di sini. Ya. Bukan fungsi satu-satu. Nah, sekarang contoh. Atau saya buat contoh saja, bukan soal. Saya punya fungsi f dari R ke R. Buktikan yang pertama bahwa fx sama dengan 2x plus 5 merupakan fungsi satu-satu. Yang kedua bahwa fx sama x kuadrat bukan fungsi satu-satu. Nah, kita bisa membuktikan ini, ya, bisa membuktikan bahwa fx sama dengan 2x plus 5 adalah fungsi satu-satu, ya kalau Anda tahu definisi fungsi satu-satu. Selama Anda nggak paham definisi fungsi satu-satu, Anda nggak pernah bisa membuktikan bahwa fx sama dengan 2x plus 5 adalah fungsi satu-satu. Nah, definisinya apa? Tadi sudah kita pelajari. Yang kedua, fx sama x kuadrat bukan fungsi satu-satu. Nah, kalau Anda sudah paham fungsi satu-satu itu apa, maka tadi negasinya Anda juga tahu bukan fungsi satu-satu itu apa. Nah, sekarang karena Anda sudah tahu fungsi satu-satu itu apa, bukan fungsi satu-satu itu apa, ya baru kita sekarang bisa pakai untuk membuktikan dua soal ini. Ya. Yang pertama dulu, fx sama 2x plus 5. Ini akan kita buktikan fungsi satu-satu. Nah, fungsi satu-satu itu tadi ada 3 pengertian. Kalau yang pertama, ya pakai kata-kata saja, mungkin ya kita memahami. Lalu yang kedua, yang pakai definisi yang dua yang pakai simbol-simbol. Pakai simbol-simbol, bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Nah, biasanya untuk membuktikan fungsi satu-satu itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan definisi yang ketiga untuk fungsi satu-satu. Definisi yang ketiga untuk fungsi satu-satu. Jadi Anda ingat di sini. Yang ketiga, x y anggota A, fx sama dengan fy, maka x sama dengan y. Jadi logika atau cara pemikiran kita untuk membuktikan ini, kita awali dengan, jadi kalau kata jika maka itu sebenarnya untuk tadi sebenarnya bisa juga untuk setiap x y anggota A. Jadi kita mulai ini tetap mulai kata-kata ambil. Saya akan gunakan yang nomor 3. X dan Y anggota A dengan, ya. Kalau Kenapa, di Mas? sini harusnya bukannya R ya, Prof. Oh iya, sorry, betul. Betul. Saya hanya R. Makasih, Mas. Ambil X, Y anggota R dengan Fx sama dengan Fy. Nah, titik. Nanti tujuan di akhirnya kita harus buktikan bahwa X sama dengan Y gitu kan. Nah, sekarang jalannya apa gitu kita
berargumentasi gitu. Endingnya X sama dengan Y. Karena kalau kita mengambil menurut definisi 3, kalau kita sudah ambil Fx sama dengan Fy lalu nanti kesimpulannya X sama dengan Y, maka kita telah membuktikan bahwa F adalah fungsi 1, 1. Ya. Nah, yang titik-titik ini di dalam membuktikannya saya beri tulis pakai warna lain. Maka ya ambil X, Y anggota R dengan Fx sama dengan Fy, maka karena Fx-nya diketahui 2x plus 5 sama dengan 2fx. Fy-nya ya x-nya diganti y, 2y plus 5 ya. Ya, boleh pakai kata maka lagi seperti minggu lalu kan saya berderet kata maka gitu. Anda bisa nanti kata makanya bisa diganti dengan frasa lain. Nah, kalau kepada kedua ruas kita kurangi 5 kan berarti maka 2x sama dengan 2y. Lalu ini kalau pada kedua ruas ya ini sangat detail ya. Kalau Anda nggak mau sangat detail seperti ini juga boleh, tapi mungkin biar kita lebih paham juga mungkin untuk ini agak detail dulu ya. Ya. Jika kedua ruas dikurangi dengan 5, maka menjadi under 2x sama dengan 2y. Lalu dengan membagi kedua ruas dengan 2 diperoleh X sama dengan Y. Udah terbukti gitu. Nah, yang biru, yang ungu ini tentu Anda tidak harus, ini kan bukti yang sangat-sangat rigid sekali, sangat detail sekali. Kalau Anda mau singkat tadi, kalau Anda mau tulis misalnya, maka 2x plus 5 sama dengan 2y, lalu Anda tulis lagi maka 2x sama dengan 2y, lalu maka X sama dengan Y, gitu, itu juga silakan saja, boleh. Ya. Yang penting kita ketika menuliskan maka ini, kalau kita di dalam pikiran kita tahu dari 2x plus 5 menjadi 2y plus 5 itu akibatnya 2x plus dengan 2y itu karena di dalam pikiran kita mengurangi kedua ruas dengan angka 5. Bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ketika Anda menulis maka X sama dengan Y, pikiran kita bisa mempertanggungjawabkan, yaitu dengan cara membagi kedua ruas dengan angka 2. Ya. Seperti itu ya cara. Yang penting setiap langkah kita bisa punya argumentasi, kita bisa membuktikan ya. Jangan sampai membuktikan lalu ada satu langkah yang ketika kita ditanya mengapa kita nggak tahu alasannya. Nah itu bukti yang tidak baik, tidak sempurna. Ya, Anda tentu ini boleh saja lalu Anda simbolkan jadi. Ya. Karena Anda mulai tadi mengambil, ini boleh ditambah kata sembarang, ambil sembarang X, Y anggota R dengan Fx. Nah, jadinya itu Anda boleh jadi jika atau untuk setiap X, Y anggota A dengan Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Berarti terbukti gitu ya. Nah, yang ini boleh tidak ditulis, yang ini. Yang kata jadi ini boleh tidak ditulis, sudah benar, sampai tadi sudah benar, orang sudah paham. Boleh tidak ditulis.
yang kata jadi ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, fx ln x kuadrat bukan fungsi satu-satu. Bukan fungsi satu-satu, tadi Anda sudah punya apa namanya, definisi. X, Y anggota A, X tidak sama dengan Y, tapi Fx sama dengan Fy. Nah, kalau menunjukkan bukan, ya, itu kita mencari contoh saja, ya. Mencari, kalau membuktikan teorema, kita harus buktikan untuk setiap. Tapi kalau kita membuktikan bukan, kita mencari contoh yang menyebabkan benar fungsi tersebut bukan fungsi satu-satu, ya. Jadi membuktikannya memberikan counter example atau disprove, ya. Jadi di sini kita bukti, kita tulis pakai catatan saja. Bukti cukup dengan mencari contoh. Bahwa fungsi tersebut bukan fungsi satu-satu, ya. Itu. Jadi kalau bukan fungsi satu-satu, maka buktinya kita cukup dengan mencari contoh bahwa fungsi tersebut bukan contoh satu-satu. Nah, contohnya misalnya kita ambil X tidak sama dengan Y, tapi Fx sama dengan Fy. Misalkan ambil X sama dengan 1, dan Y sama dengan -1. Ya. Maka di sini jelas X tidak sama dengan Y. Tetapi, atau ya, dan tetapi itu sama maknanya. Tetapi Fx sama dengan 1 sama dengan, bentar, bukan fungsi satu-satu. Saya agak apa namanya, bentar. Satu. Ya, betul. Sedikit. Tadi bukan satu. Kalau kita mengambil X dan Y berbeda, jadi X-nya 1, Y-nya -1, di sini F1 sama dengan 1 kuadrat, dan F-1 -1 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata kalau apa namanya, bukan fungsi satu X sendiri. Ya, tadi ada kata ada, betul Mas. Anda tadi kata mana? Jadi di sini ada tambahan ada ini. Sorry. Anda betul. Ada X ya anggota A, X, tapi Fx. Ini dari, di sini masih tanda
setiap ya. Betul-betul Anda yang tadi masih pakai kata setiap ya, betul-betul. Jadi ada X yang anggota A dengan X tidak sama dengan Y, tapi X Fx sama dengan Fy. Jadi ini benar nih. Kita ambil X sama dengan 1, Y sama dengan 1, anggota R di sini berbeda, tetapi Fx sama dengan 1, dan Fy juga sama dengan, ini kalau mau lebih lengkap, dan F-1 sama dengan, jadi sama, ya, Fx sama dengan Fy. Baik, berikut definisi. Fungsi F dari A ke B adalah fungsi onto atau surjektif jika setiap elemen di B adalah bayangan dari suatu elemen di A. Nah, ini ada kata-kata penting. Setiap elemen di B adalah bayangan dari suatu elemen di A. Ya, kata setiap dan suatu ini penting. Contohnya, buktikan bahwa F dari R ke R yang dirumuskan dengan Fx sama 2x min 4 adalah fungsi onto. Fungsi onto, ya. Nah, untuk membuktikan ini, kita harus berpangkal pada definisi, ya, pada definisi, yaitu setiap elemen di B nanti ada suatu elemen di A, ya. Jadi untuk kalau kata-katanya setiap elemen di B, maka kita memulai membuktikannya adalah dengan ambil sembarang. Ambil sembarang, sebut saja Y anggota B. Ya, penting ini. Tadi definisinya mengatakan untuk setiap, maka kita memulainya dengan kata ambil sembarang elemen Y di B, ya. Nah, kita akan buktikan bahwa nanti ada suatu elemen di A, ya, atau elemen di B adalah bayangan dari suatu elemen di A. Maka kita harus mencari elemen di A yang bayangannya sama dengan Y, ya. Sehingga maka sebentar. Gini, kita pakai apa namanya? Kan Y elemen di B. Kita anggap Y-nya sama dengan 2x min 4. Nanti kita bisa operasikan menjadi 2x itu sama dengan Y plus 4. Atau pakai maka saja. Lalu kita bisa tulis X sama dengan Y plus 4 per 2. Ini coret-coret kita. Nanti kalau kita terapkan F dari Y plus 4 per 2 ke dalam rumus, kan 2 kali Y plus 4 per 2 min 4. Nah, sama dengan 2 menjadi Y plus 4 min 4 sama dengan Y. Ya, ini coret-coret kita. Nah, dari coret-coret kita ini, maka kemudian kita bisa merangkai suatu deskripsi bukti.
Ya, merangkai suatu ini, jadi ini coret-coret kita ya. Ya, ini scratch-nya. Scratch. Coret-coret. Nah, buktinya ambil sembarang Y di B. Nah, lalu buktinya ya betul tadi. Maka ada X yang sama dengan Y plus 4/2 anggota B-nya itu R maksudnya ya. Karena fungsinya dari R ke R. Tapi R yang depan itu. Karena sama, jadi R yang depan. R yang belakang. Apa tadi? Adalah. Jadi R ini R yang ini. Nah, R yang ini R yang ini. Karena sama-sama R. Maka ada X anggota X yang sama dengan Y plus 4 anggota R sedemikian hingga kecilan Fx sama dengan 2 kali Y plus, aduh kurang space. F 2Y plus 4/2 min 4 sama dengan kok 2 2-nya di luar. Sama dengan Y. Nah, jadi buktinya yang ini. Buktinya yang saya beri warna, maaf ya, jadi agak apa namanya, coret-coretnya agak bagus. Jadi buktinya yang ini, yang saya lingkari kuning. Ya, ini buktinya. Yang ini coret-coret aja, ini scratch atau coret-coret yang di dalam kotak. Bukti formalnya yang depan, yang ini bukti formalnya. Bukti. Berikutnya, fungsi bijektif. F dari A ke B adalah fungsi bijektif atau fungsi korespondensi 1-1 jika fungsi tersebut sekaligus fungsi injektif dan surjektif. Contoh, buktikan F R-2 itu artinya dari himpunan bilangan real tapi 2 nggak termasuk, karena kalau R-nya 2 nanti 3 kali 2 dibagi 2 kurang 2 dibagi 0 menjadi tidak terdefinisi. Ya.
Kemudian R-3 karena fungsi f ini tidak pernah mencapai angka 3. Asimptotiknya itu sifat asimptotiknya kalau x-nya menuju tak hingga itu akan menuju 3, menuju min tak hingga juga menuju 3, maka R-3. Nah, contoh ini Anda diminta untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut bukan fungsi bijektif, ya. Nah, kalau fungsi bijektif kan tadi harus merupakan fungsi yang injektif dan surjektif. Maka untuk membuktikan bahwa dia bukan adalah fungsi bijektif, ya harus ditunjukkan bahwa dia injektif dan dia juga surjektif. Tadi definisinya sudah kita bahas ya. Jadi bukti nanti Anda harus di sini tunjukkan F injektif dan juga surjektif. Ya, ini melatih logika. Dicoba ya untuk untuk tugas lah. Kelompok tugas pertama. Nah, sekarang saya akan lebih masih ada ini satu pengertian juga yang juga sangat penting. Inverse ya. Jika R dari A ke B adalah suatu relasi, maka inverse relasi kita tulisnya dengan R pangkat min 1, tentu dari B ke A, itu sebagai R inverse pasangan B, A, di mana A, B anggota R. A, B anggota R itu artinya A dan B berelasi, A berelasi dengan B. Jadi inverse-nya itu tinggal membalik urutannya saja dalam pasangan berurutan. Kalau kita tadi punya relasi ada yang kehapus ya, kita punya relasi R sama dengan misalnya X1 Y2, maka R inverse tentu tinggal 1X dan 2Y. Nah, ini inverse-nya ya, tinggal dibalik saja. Nah, sekarang ada satu teorema jika F dari A ke B adalah fungsi ya, suatu fungsi, maka F inverse-nya itu bisa juga berupa fungsi kalau F-nya bijektif. Ya, jadi gambarannya begini. Kalau kita punya AB ya, X, Y, Z misalnya 1, 2, 3, ya, ini fungsi bijektif ini. Karena fungsi 1, 1, lalu semua di B mendapatkan peta. Jadi ini F. Maka ke kiri F inverse ini fungsi juga. Ya. Ke arah kanan fungsi, ke arah kiri juga fungsi. Ke arah kirinya ini dibalik. 2-nya dipasangkan ke ini. 3-nya dipasangkan ke ini. Ya. Jadi kebalikannya. Jadi F inverse ada. Dan ini hanya mungkin kalau F-nya adalah fungsi bijektif. Ini ada bukti di dalam buku, tapi saya tidak bahas ya. Silahkan dibaca-baca. Dibaca di buku. Nanti dicari aja halaman berapa. Tidak sebagai tugas, tapi hanya tugas bacaan yang saya tidak akan minta untuk dikumpulkan. Nah, berikutnya ini ada sesuatu yang penting yang nanti akan banyak kita terapkan dalam teori probabilitas. Kalau kita punya fungsi F dari R ke R, ya, F dari R ke R, satu fungsi, lalu A dan B subset R. Apa artinya FA? Walaupun R, tapi mungkin saya akan lebih jelas kalau menggambarkan dalam bentuk bukan garis, tapi dalam bentuk
diagram, sedangkan ini R, ya, bilangan real. Lalu ini adalah suatu fungsi f dari R ke R. Lalu kita punya di dalamnya ada himpunan A, ya, himpunan A. Nah, di dalam himpunan A ini banyak titik-titik, ya, atau mungkin ada X, ada Y, dan seterusnya, misalnya Z, dan seterusnya. Ya. Maka nanti oleh F, di sini akan ada bayangan Fx. Y akan ada bayangan Fy. Yang lain-lain nanti juga akan ada bayangan-bayangan. Nah, maka nanti di sini kita akan memiliki suatu himpunan di B yang kita notasikan dengan bayangannya adalah ya, yang biru ini saya akan beri nama sebagai FA. Nah, apa artinya FA? FA adalah himpunan ya Fx, artinya himpunan peta-peta elemen X oleh F, ya, di mana ya kalau Anda mau boleh lengkap bisa tulis begini. Himpunan Fx anggota B sedemikian hingga ya X anggota A subset R, ya. Jadi A-nya ini himpunan, saya nggak suka pakai warna ini. Ya, A-nya adalah himpunan, jadi peta dari himpunan hasilnya juga himpunan. Ya, jadi kalau dengan kata-kata bayangan himpunan adalah himpunan. Kalau sebelumnya di atas kita bayangan titik adalah titik, sekarang bayangan himpunan adalah himpunan. Jadi Anda cermati bahwa FA adalah himpunan Fx anggota B, di mana X anggota A, hanya subset R. A subset R-nya boleh ditulis, boleh tidak. Subset R-nya boleh ditulis, boleh tidak. Nah, sekarang saya akan menggambar ini A, bukan A, ini R juga. Kemudian ini juga R. Saya punya fungsi F. Lalu saya punya himpunan B. B. Di dalamnya pasti ada titik-titik di sini. Ada anggota B. Nah, kalau kita bisa mencari
himpunan di A yang bayangannya B. Kita bisa mencari himpunan di A yang bayangannya oleh F itu B. Ya. Ya. Jadi ada titik di sini. Yang dipetakan ke ini. Ada titik di sini yang dipetakan ke ini, dan seterusnya. Titik ini. Dan himpunan ini adalah F inverse dari B. F inverse dari B. Nah, sekarang apa itu F inverse dari B? V-nya subset R yang di kanan adalah himpunan elemen-elemen di R sedemikian hingga bisa pakai titik 2, pakai garis juga boleh. Elemen-elemen, karena domainnya R ya, domain fungsinya R. Himpunan X di R sehingga Fx masuk di B. Kalau saya punya elemen di sini, lalu saya punya petanya adalah elemen di luar di sini, ya, maka titik A ini petanya FA, karena FA tidak di dalam B, maka A ini ya tidak masuk di dalam F inverse B, ya. Jadi F inverse B hanya elemen-elemen di domain di R yang petanya masuk di dalam B. Masuk di dalam B, itu F inverse B. Jadi tadi yang atas peta bayangan himpunan adalah himpunan, maka di sini inverse dari himpunan juga himpunan. Ya. Inverse dari himpunan oleh F adalah himpunan juga. Ya. Sekarang, bentar, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, Anda paham nggak definisi ini? Definisi yang pertama, fungsi F dari R ke R, lalu A itu di bagian depan, himpunan bagian dari R yang di depan, FA, bayangan himpunan A adalah himpunan Fx, nilai-nilai Fx anggota B, di mana X anggota A. Ya. Saya kira jelas ini. Kemudian Anda juga punya definisi F inverse B, tapi B-nya ada di kanan. F inverse B adalah himpunan dari X di R yang bayangannya masuk di dalam B, yang Fx-nya anggota B. Nah, sekarang saya punya soal atau punya sifat proof atau disprove.
Buktikan atau kalau enggak buktikan ya berikan contoh penyangkal itu disprove. Ya. Misalkan F dari R ke R adalah fungsi. Ya, fungsi sembarang, tidak harus injektif, tidak harus bijektif, tidak harus surjektif, pokoknya fungsi aja dari kiri ke kanan. Ya. Oke. F adalah fungsi. Atau gambarnya belakangan. Dan A, B, subset R. Yang pertama, F A gabung B, apakah sama dengan FA gabung FB? Yang kedua, atau sebelumnya, kalau ini saya buat gambar, gambarnya begini. Saya punya R, saya punya R, saya punya fungsi F, saya punya A, saya pakai warna berbeda. Saya punya B, nah A ini nanti akan dipetakan ke satu himpunan. Biar warna-warni, biar. Nah, himpunan ini tentu FA. Lalu B nanti juga akan dipetakan oleh F. Sebut saja petanya ini. Yang ini FB. Nah, pertanyaannya adalah FA gabung FB apakah sama dengan FA digabung FB? Kalau benar maka Anda harus membuktikan proof. Kalau salah Anda harus berikan contoh fungsi yang menyebabkan FA gabung B tidak sama dengan FA gabung FB. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda nanti buktikan atau disprove iris B apakah sama dengan FA iris FB. Anda tentu bisa membuat gambar. Yang ketiga, nah saya pakai F inverse. A gabung B apakah sama dengan F inverse A gabung F inverse B. Nah, kalau yang ini gambarnya tentu agak berbeda. Ini A, ini R. Hapus. F. AB-nya di kanan. Mungkin, ya ampun. Oke. Mungkin biar Anda nggak bingung pakai hurufnya, saya akan ganti pakai huruf E dan F saja. E, F, E, F. Jadi saya tambah A, B, E,
F subset R. Jadi saya punya EF ya, E ini ada perapetanya, F juga ada perapetanya. Aduh. Jadi yang ini adalah F inverse E, yang ini adalah F inverse F. Nah, Anda diminta buktikan apakah F inverse E gabung F sama dengan F inverse E digabung F standar F. Dan yang terakhir adalah F inverse E iris F, apakah sama dengan F inverse E iris F inverse F. Gambarnya bisa Anda buat. Saya akan berikan, ketika Anda harus membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, karena ruas kiri himpunan dan ruas kanan himpunan, maka Anda harus tunjukkan bahwa ruas kiri subset ruas kanan dan ruas kanan subset dari ruas kiri. Bentar. Saya ingin berikan contoh saja. Kita yang ketiga. Kita akan coba berargumentasi, proof atau disproof ya. Mungkin yang agak, yang ketiga. Apakah F inverse E gabung F sama dengan F inverse E gabung F inverse F ya. Nah, sekarang kita akan buktikan yang pertama ya, nggak pakai Romawi lagi. Apakah F inverse E gabung F subset F inverse E gabung F inverse F. Nah, kita ini coret-coret dulu yang akan kita kerjakan ya. Nanti baru disusun bukti yang rapi. Kalau kita akan membuktikan ini, kita mulai dengan ambil sembarang, sebut saja karena ini ada di F inverse E gabung F itu ada di ruas kiri. Sini ya, F inverse E digabung F inverse F. Ambil sembarang X anggota F inverse E gabung F. Maka apa artinya ini? Kalau X anggota F inverse gabung F. Nah, tadi kita punya definisi F inverse B itu adalah himpunan X anggota R sedemikian hingga Fx anggota B. Ya, coba diingat ini. F inverse B adalah X anggota R sedemikian hingga Fx anggota B. Yang di dalamnya B
yang di kanannya B. Itu kita copy, ya F inverse B, B-nya diganti dengan E gabung F. Ya. Tadi dalam ini B ini. Jadi Anda kalau mau tulis lebih lengkap begini. Ambil sembarang X anggota F inverse E gabung B. Nah, F inverse E gabung B itu tidak lain adalah himpunan X anggota R, dan demikian hingga, ya, lihat kembali atas, F inverse B adalah himpunan X sama dengan Fx anggota B. Berarti Fx anggota, nah B-nya adalah E gabung F, sorry. E gabung F, ya. Maka, ya, kalau X anggota F inverse lalu X anggota X, maka ya Fx, kalau ini boleh saja tidak ditulis, artinya dibayangkan saja dalam pikiran, tapi kalau mau ditulis juga boleh. Maka Fx anggota, ya, E gabung F. Maka, nah, saya mau masih pakai maka terus, nanti kalimatnya Anda bisa kata makanya diganti. Apa artinya Fx anggota E gabung F? Artinya Fx anggota E atau Fx anggota F. Ya kan? Anda sudah belajar X anggota A gabung B artinya apa? Berarti X anggota A atau X anggota, kalau ini berarti Fx anggota E atau F anggota F. Maka lagi saya tulis masih, ya. Kalau Fx anggota E, nah Anda jelas enggak? Kalau Fx anggota E, maka X pasti anggota F inverse E. Coba Anda bayangkan ini, paham nggak? Kalau Fx anggota E, ini X, lalu dipetakan oleh F, ini Fx, ini ada di dalam E, ya. Jadi di sini Anda lihat Fx itu anggota E, maka kalau saya kemudian buat prapetannya, ya, F inverse E, ini yang besar, merah, pasti memuat X, ya, atau X anggota F inverse E, ya. X anggota F inverse E. Atau X, ya ini sesama anggota F inverse F, ya. Gitu. Kalau X anggota F inverse atau X anggota FF, ini boleh saya tulis, maka X anggota F inverse E digabung F inverse F. Anda ingat, X anggota A gabung B artinya adalah X anggota A atau X anggota B. Ya. X anggota A atau X anggota B. Ya.
Mengingat saja ini X anggota A gabung B jika hanya jika X anggota A atau X anggota B. Ya. Nah, yang merah ini sebagai alasan dari sini ke sini. Jadi kalau X anggota F inverse E atau X anggota F inverse F, maka X anggota F inverse E gabung F inverse F. Nah, tadi di awal kalau kita sembarang ambil X anggota F inverse E gabung F, kita endingnya X anggota F inverse E gabung F inverse F. Maka kita bisa menyimpulkan, jadi yang ruas kiri, F inverse E gabung F, subset dari F inverse E gabung F inverse F. Ya. Ini baru yang pertama. Ya. Jadi ternyata kita berhasil membuktikan bahwa yang kiri, ruas kiri subset ruas kanan. Kalau sama, kita harus bisa buktikan bahwa ruas kanan subset dari ruas kiri. Ya sebenarnya ini main olah kata saja. Bentar, saya ingin tambah halaman. Ya, yang Romawi 2. Bukan Romawi 2, bintang 2. Saya akan membuktikan sekarang ambil sembarang X anggota ruas kanan. Ruas kanan artinya F inverse E gabung F inverse F. Ya. Nah, kita kembali ingat pada definisi, maka ya X-nya anggota F inverse E atau hanya dibalik aja sebenarnya dari yang tadi, X anggota F inverse F. Lalu maka kalau X anggota F inverse E, maka Fx pasti anggota E. Camkan, X anggota F inverse E, maka Fx pasti anggota E. Atau kalau X anggota F inverse F, maka pasti Fx anggota F. Ya. Maka lagi, nah Fx anggota E atau Fx anggota F, maka Fx anggota E gabung F, kembali ke definisi gabungan. Kalau Fx anggota F artinya apa? Maka X pasti anggota F inverse E gabung F. Ya. Tadi kita pertama dengan mengambil ini, lalu kesimpulannya ini. Maka kita bisa simpulkan, jadi ruas kanan F inverse E gabung F inverse F itu ternyata subset dari ini F inverse E gabung F ya. Tadi kalau ini saya beri ya apa namanya? Kalau ini saya beri angka 1 misalnya. Lalu ini saya beri angka 2. Biar Anda nggak bingung, saya pakai yang berwarna. Ya.
Jadi yang pertama itu saya beri angka 1. Jadi yang kedua saya beri angka 2. Maka kita bisa menyimpulkan maka dari tadi angka 1 dan 2 terbukti bahwa F inverse E gabung F sama dengan F inverse E gabung F inverse F. Ternyata yang ketiga ini juga ternyata ini benar karena kita bisa membuktikan yang keempat juga benar ini ya. Jadi nanti yang keempat Anda juga bisa buktikan dengan cara ya meniru logika tadi, langkah-langkah tadi. Lalu 1 dan 2 nanti dicoba apakah sama atau tidak. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 4 ini sebagai tugas yang kedua ya. Sebagai tugas yang kedua. Oke, saya kira hari ini itu saja. Ini nanti saya kirim ke Anda catatan ini biar Anda mudah belajarnya. Nanti saya save di PDF lalu saya kirim aja nanti ke Anda ke WA. Mungkin lewat ketua kelas atau kalau enggak. Silakan kalau ada pertanyaan. Simpan sebagai file PDF. Foldernya di dokumen. Fungsi simpan. Oke. Kalau nggak ada, mungkin itu saja. Makasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak. Pak. Ya, nanti segera saya kirim. Saya keluar.